Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Pembelajaran dari ini gimana? Masih pada semangat kan? Jangan males-malesan. Katanya mau sukses, katanya mau banggain orang tua. Disuruh belajar yang gak keluar rumah aja masih males-malesan. Enggak teman-teman, santai aja, bercanda tadi ya. Kataku kalau males-malesan itu boleh, tapi setelah males-malesan kita harus lebih semangat. Aku ada tebak-tebakan nih, tebak-tebakan bahasa Indonesia pastinya ya. Teks-teks apa yang berisi gagasan dan fakta dengan unsur tesis, argumentasi, dan penegasan ulang? Ayo jawab. 1, 2, 3. Teks eksposisi, bener banget. Teks eksposisi mengandung informasi yang disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Sebelum lebih jauh lagi, gimana kalau kita putar dulu intronya? Saat hari cerah seperti biasanya, Candaria tak ada rasa, kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika. Hai, kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Lulu Lutfianingrum. Aku mahasiswa dari Universitas Singapura Karawang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4D. Kali ini, aku akan mempresentasikan makalah observasi tentang metode pembelajaran menulis teks eksposisi pada kelas 10 di Seman 1 Jonggol. Video dan makalah ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh Bu Sutri, SPD, MPD. Jika saya mempresentasikannya hanya berbicara, kayaknya kurang seru ya. Gimana kalau saya mempresentasikan sambil melakukan kegiatan dan metode yang dilakukan oleh narasumber saya dalam melakukan pembelajaran menulis teks eksposisi? Sebelumnya, kita ganti baju dulu kali ya. Maksudnya, biar kayak guru gitu. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Saya akan mempresentasikan 4 kajian pokok dalam makalah yang saya buat. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran menulis teks eksposisi. Yang kedua, sistem penilaian. Yang ketiga, presentase keberhasilan metode. Dan yang keempat, kendala dalam pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas metode atau langkah-langkah pembelajaran menulis teks eksposisi. Langkah pertama yang ditempuh oleh guru kelas 10 pada Seman 1 Jonggol adalah mencari tahu dan mengumpulkan materi yang sesuai dengan pembahasan. Pada materi menulis teks eksposisi, guru mencantumkan pengertian teks eksposisi dan beberapa informasi tentang teks eksposisi. Selanjutnya, semua informasi tersebut dituliskan di dalam modul. Pada modul juga dituliskan tugas-tugas yang nantinya akan disampaikan kepada siswa. Setelah modul disusun, modul akan dibagikan kepada siswa yang dilakukan pada 4 pertemuan. Pertemuan pertama akan menjelaskan hakikat teks eksposisi, pengertian, ciri-ciri, fakta, dan opini dalam teks eksposisi. Pertemuan kedua akan membahas struktur teks eksposisi dan memberikan contoh teks eksposisi. Pertemuan selanjutnya, siswa diminta untuk membuat teks eksposisi, dan pada pertemuan terakhir, terdapat evaluasi yang dilakukan dengan memberikan 20 pertanyaan berupa pilihan ganda. Kedua penugasan dikirimkan ke guru pada hari yang sama menggunakan chat pribadi dengan berbentuk soft file. Pada jam pelajaran, siswa juga diperbolehkan bertanya jika ada materi yang sukar dipahami. Yang kedua, kita akan membahas sistem penilaian pembelajaran menulis teks eksposisi. Sebelumnya sudah dibahas bahwa ada 2 penugasan. Penugasan pertama yang membuat teks eksposisi, lalu penugasan kedua berupa evaluasi dengan pilihan ganda. Penilaian terhadap pembuatan teks eksposisi meliputi struktur teks yang benar dan teratur, penggunaan kalimat efektif, penggunaan bahasa, dan tanda baca. Sedangkan sistem penilaian untuk tugas pilihan ganda hanya dinilai jawaban yang benarnya saja. Yang ketiga, kita akan membahas presentase keberhasilan pembelajaran menulis teks eksposisi. Guru kelas 10 Seman 1 Jonggol menyampaikan bahwa pemahaman siswa
hanya sebesar 75% atau hanya sebatas kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hal ini dirasa kurang memuaskan karena siswa hanya mengetahui tentang teks eksposisi, namun belum mahir dalam membuat teks. Yang terakhir, kita akan membahas kendala pembelajaran menulis teks eksposisi. Kendala yang dirasakan oleh guru Seman 1 Jonggol terdapat pada minimnya respon siswa dalam menanggapi penjelasan guru. Karena pembelajaran bersifat online, maka guru hanya bisa berinteraksi lewat sosial media. Hal ini membuat komunikasi antara guru dan siswa menjadi satu arah, hanya dari guru kepada siswa. Seringkali siswa tidak merespon materi yang disampaikan oleh guru. Kita sampai pada bagian akhir, yakni kesimpulan. Menurut saya, pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru kelas 10 Seman 1 Jonggol sudah lengkap. Dari mulai penjelasan, ciri-ciri, contoh, sampai soal sudah disusun dengan baik di dalam modul. Namun, penyampaian materi masih kurang. Hal ini dapat mempengaruhi minat siswa dan pemahaman siswa dalam memahami materi teks eksposisi ini. Jika kita lihat dalam RPP juga, RPP yang digunakan oleh guru kelas 10 Seman 1 Jonggol masih dengan RPP pembelajaran yang offline, sedangkan saat ini pembelajaran sudah dilakukan secara online. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena teman-teman dan rekan-rekan sudah menonton video ini. Semoga dapat berguna dan menambah wawasan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.